Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tenang aja. Alhamdulillah bil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah sobat ngaji ID dimanapun berada, bertemu kembali bersama kami ngaji ID, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya lengkap ya, insyaallah lengkap, yang dimana kita membahas tentang yang terkini yang masih memanas, membara, terbakar-bakar di mana-mana. Ya, untuk itu perkenalkan anak Kang Majid, ada Kang Yuda, Kang Dedi, Kang Ardi dan Kang Abdul. Nanti menemani saya juga ya, sebagai menemani ya sampai akhir. Ya. Jadi apa temanya pada saat ini? Yaitu apa? Tentang demo. Ya, demo dalam demonstrasi dalam pandangan Islam itu seperti apa, kayak gitu ya. Karena kita ketahui bahwasannya sekarang ini tuh, hari ini tuh banyak banget rakyat itu yang sangat seperti kayak apa ya, marah banget gitu, karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Dia tidak menjaga lisannya ya, pada intinya itu dia tidak menjaga perasaan rakyat, yang dimana kita itu makin terhimpit oleh banyaknya pajak dan lain sebagainya. Tetapi mereka tuh kayak seolah-olah kayak lu gue ya, tapi Apaan tuh? iya, lu gue, urusan lu ya bukan urusan gue, kayak gitu. Iya, jadi nggak ada istilah perwakilan rakyat itu, nggak ada loh, maksudnya gitu. Iya, lu gue kayak gitu. Siapa lu, siapa gue, kayak gitu. Siapa iya. Siapa? Iya, jadi gitu ya. Nanti yang berkaitan dengan demonstran atau demo dalam pandangan Islam itu seperti apa, nanti dikulik oleh teman-teman yang ada di sini, kayak gitu. Baik, itu sebagai pemula Kang Yuda dulu. Kang, gimana? Pemula. Saya nyubi. Ya, maksudnya yang pertama, maksudnya sekarang yang pertama untuk mengutarakan apa itu demonstrasi di dalam pandangan Islam, kayak gitu, yang dimulai Langsung berarti. langsung aja dulu. Selesai kan? Enggak, Episode terakhir. enggak, itu Ada nanti kan pengantar. ada Nggak ada pengantar. ada pertanyaan-pertanyaan. Itu nggak mau nganterin tuh. Oh, pengantar. Nganterin dia. Mau nganterin dia katanya. Oh, pengantar. Nah, bebas. Udah lanjut. Iya, nanti ya, anu dulu. Ya. Oke. Ya kita antarkan dulu ya, biar nggak langsung to the Nah, point, agar iya. kita Antarin step juga. by step gitu ya. Biar tahu kenapa ini terjadi, dan harus seperti apa yang seharusnya terjadi gitu. Ada posisi ideal, ada posisi yang tidak ideal. Nanti kita komparasikan, perbandingkan gitu, mana pendapat yang lebih sahih ya terkait fenomena hari ini yang terjadi di Indonesia, yang menjadi viral ya di Indonesia, itu adalah terkait aksi demo. Kalau kita lihat demo itu sendiri itu dari KBBI ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Demo itu aksi protes yang terdiri dari unsur massa yang banyak. Unsur masa yang banyak yang ke demo. itu disebutnya demo. Unjuk Apapun itu. itu Unjuk termasuk rasa. unjuk rasa gitu, iya. memprotes atau tidak Protes. setuju terhadap sesuatu yang disampaikan oleh satu pihak tertentu. Nah, itu demo. Dan di dalam sistem demokrasi, demo itu termasuk salah satu bagian dari sistem demokrasi yang memang memperbolehkan bahwa rakyat itu boleh bersuara, menyuarakan aspirasinya. Aspirasi. Kalau nggak ada itu berarti bukan demokrasi. Kalau tidak seperti itu berarti bukan demokrasi. oh Menurut di dalam gitu. sistem demokrasi. Sehingga gitu. dalam sistem demokrasi itu dibuka seluas-luasnya aspirasi masyarakat jika ingin menyampaikan pendapat. Tuh, makanya diperbolehkan sebenarnya dalam sistem demokrasi itu melakukan aksi demonstrasi. Itu Aksi dari sistem demonstrasi. Oh, itu pengantar, baru pengantar. Nah, jadi sampai belum? ya udah udah sampai. Udah sampai ya. Iya. Terus sampai mana?
Dia sampai bahwasanya memang harus terdefinisi itu kali ya kalau pengantar itu ya. Jadi memang banyak sekali orang yang tidak bisa membedakan gitu. Kalau misalkan demo yang kayak gitu kan pasti ada sekali orang-orang yang nggak suka. Yang pertama, yang kedua ada orang yang cari cari peluang di jalan dan sebagainya. Terus yang ketiga itu ini dia menyamar atau dia sebagai apa untuk provokasi itu. Nah Ini itu apa? ini tuh maksudnya ada seseorang yang dia bertitel ya. Betul. Sebenarnya apa? Terus dia tujuannya untuk SPD. memprovokasi gitu. Seolah-olah itu rakyat sendiri kayak gitu. Yang sebetulnya intel lah biar cepat ya kayak gitu ya. Jadi Langsung keluar ya. secara tidak langsung itu memang harus Ngaji itu tahu ya, dan pendengar juga harus tahu bahwasanya demo yang seperti apa tadi kan sudah diantar kan, sudah di pengantar bahwasanya demo itu adalah sekumpulan orang yang menginspirasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Bukan menginspirasi. Inspirasi. Bagus dong. Oh, apa sih? Kayak misalkan dia nggak puas kayak Apa berarti itu? nggak puas kayak protes lah. Ya protes. Atau Atau menunjukkan aspirasinya. Nah, Apa sih rasanya kayak gitu? rasa dalam hati. Iya, dalam hati. Ya, mungkin di pengantar kedua mungkin ya pengantar harus banyak ya kan. Banyak-banyak. Iya, biar dia terantar. Makin banyak yang nganter. Biar sampai. Ya, mungkin sebelum ke Kang Aldi ke Kang Abdul dulu. Apa? Bagaimana pandangannya tentang demo pada saat ini? oh pandangan deh. Pandangan dulu, terhadap iya. Saat ini. Banyak yang Yang dibuat kasus terbaru. Iya, kasus terbaru. Kalau ini kan tadi secara umum. secara umumnya udah diantar Bang, berarti itu langsung ke isinya aja. Ya. Satu sisi saya sangat senang ya karena rakyat itu sudah mulai berani dan tidak takut lagi, tidak ditahan-tahan untuk menyampaikan aspirasinya, Aspirasi kan, untuk betul berarti. menyampaikan pendapatnya terhadap banyak hal yang menjadi biang kerok ya, dalam tanda kutip biang kerok penyebab dari kekacauan ini. Itu bagus, satu sisi bagus sih. Tapi di saat yang sama juga perlu kita kritisi sih beberapa hal yang justru itu melanggar syariat. Poinnya harus kita garis bawahi, ketika ada hal-hal yang melanggar syariat maka itu menjadi berbalik malah menjadi dosa gitu loh, menjadi haram hukumnya gitu. Walaupun Seperti- itu kebijakan yang membuat marah itu tetap nggak boleh ya? Iya. Kayak dijarah, dibakar kayak gitu nggak boleh. Ya, nggak boleh Oh, merusak gitu. fasilitas umum, mencuri, mencuri. menjarah gitu ya, yang bukan haknya, Anarkis lah ya. anarkis, Hmm. ya itu jelas dilarang oleh Islam. Tapi poinnya adalah siapa yang harus bertanggung jawab, Nah itu ya kan? Siapa yang harus bertanggung jawab Siapa? atas Mm-mm. kejadian ini? Siapa Pak? Ya seharusnya pemerintah dong. Pemerintah. Iya. Pemerintah dalam hal ini spesifik siapa? Siapa? Pemerintah kan umum nih, spesifiknya dong. Eksekutif. Eksekutif bisa. Eksekutif. Mm-mm. Eksekutif Kan ada itu 3 tuh. ada 3. Ada lembaga eksekutif, One, ada legislatif, C. satu lagi yudikatif. Nah, hafal saya guru. Oh, guru PKN, Masya Allah ya. Lanjut. Pancasila aja. Soalnya akhlak sih ya. Apa? Mm-mm. Pancasila di balik Eits. kepala. Iya iya. Kepala. Mm-mm. Nah, untuk itu ini sebenarnya awal yang bagus. Namun, Awal yang bagus. Awal yang bagus untuk Bagus perubahan. Perubahan. Untuk perubahan. Hanya Bagus. saja ini Mm-mm. semakin membuat kita semangat untuk memberi kesadaran ya bagi Ngaji ID, untuk kesadaran kepada masyarakat bahwa demo itu diperbolehkan, baik di dalam tadi ya di dalam demokrasi ataupun di dalam Islam juga diperbolehkan dengan catatan tidak melanggar aturan Islam tadi. Nah, kan justru seharusnya ini solusinya apa gitu loh.
solusinya apa agar yang seperti ini tuh tidak terulang kembali. Dan satu lagi saya juga harus tekankan bahwa ini harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Misalnya Pak Kapolri ya harus mundur lah, jelas. Kapolri ya harus tanggung jawab bawahannya udah melakukan seperti itu ya Pak Kapolri. Berarti ya harus banyak yang dimundurin dong ya. harus mundur gitu. minimal Pak Kapolri. DPR bubarin dong. DPR bubarin. Oh iya. Kalau DPR bubarin kan terus apa nih solusinya? Pasti harus Solusinya harus apa nih? Apa udah begitu aja nggak ada rencana selanjutnya apa? Nah ini yang juga mungkin masyarakat juga apa ya solusinya. Nah ini harus dipecahkan sama aja ini nih. Kita harus bisa memberikan solusi kepada masyarakat sehingga masyarakat juga oh ternyata ini loh yang tepat, tidak salah arah. Iya, inilah yang tepat, tidak salah arah. Solusi dari Kang Abdul itu harus ada solusinya kayak gitu. Jadi memang di dalam Islam atau di dalam demokrasi itu ya boleh-boleh aja ya yang namanya demo, tapi harus ada tadi ketentuan berlaku. Ya salah satunya adalah tidak boleh apa? Merusak apa? Fasilitas umum. Udah nggak ada. Oke. Untuk itu apa? Jadi memang nggak serta merta dijarah kayak gitu kan ya, dibakar dan lain sebagainya, ya kan, kayak gitu. Pertanyaannya nih Kang Deddy nih agak-agak sensitif ya. Maaf. Ya. sensitif kayak perempuan. Kayak perempuan memang kalau sekarang itu. Karena apa? Karena kalau dari lisan itu nggak dijaga, apalagi dibilang tolol, aduh, gimana gitu. Astagfirullahaladzim gini. Nih Kang Deddy, bagaimana tanggapan Kang Deddy nih terkait dengan keanarkisan gitu, pendemo gitu yang dari ujung Papua sampai ke Sumatera, ada nggak sih? Ada. Semua itu gimana tuh? Apakah itu lanjut gas atau astagfirullah atau gimana? Silakan. Iya, jadi tadi disebutkan sama Kang Abdul bahwa Apa demo poinnya? boleh-boleh aja, Dalam kutip, tapi harus tetap ya menjaga ketertiban. Tidak boleh kemudian kita ketika menyampaikan aspirasinya ya memaksakan kehendak sampai kemudian merusak fasilitas benda-benda yang tidak ada hubungannya sebenarnya dengan esensi yang diminta. Misalkan esensi yang diminta adalah bubarkan DPR. Udah bubarkan DPR. Gitu. Jangan sampai halte busway yang tidak ada kaitannya dengan DPR kena juga. Kemudian fasilitas-fasilitas umum yang lainnya itu yang tidak ada kaitannya dengan DPR dirusak juga, rumah-rumah warga dirusak. Itu kan berarti sudah melenceng daripada tujuan utama mereka. Kalau memang mereka tujuan utamanya adalah membubarkan DPR-nya fokus. Kemudian ketika proses pembubaran DPR tadi kan ada provokasi misalkan dari Brimob gitu, melindas ojol, anak muda sampai tewas. Ya, itu kan salah satu bentuk pengalihan sebenarnya. Jadi fokus mereka jadi teralihkan. Tadinya pengen ke gedung MPR, DPR, jadi ke Makobrimob, gitu kan. Konsentrasi terpecah. Ya, akhirnya keanarkisan terjadi di jauh dari gedung MPR, DPR juga. Berarti maksudnya ini by setting gitu. Ya kemungkinan besar ya, karena kan kejadian perpolitikan itu kan ya tidak lepas daripada desain. berarti saling menjatuhkan atau ada gimana? grand design, kemungkinan ya ada grand design. Bahkan pentolan intelijen Indonesia Hendro Priyono mengatakan ini ada yang mengatur gitu. Dia kan intelijen gitu. Ada pengaturan asing gitu. Ya, dia tahu tuh karena dia intelijen bahwasanya ini ditunggangin sama asing. Cuma dia nggak ngasih tahu. Dia cuma ngasih tahu ngomong ini apa George Soros, kemudian pokoknya yang Rockefeller gitu kata dia, yang orang-orang Illuminati itu. Ya sebenarnya itu kejauhan juga sih. Ya, dia tahu masalah-masalah konspirasi itu, sedangkan di dalam negeri sendiri permasalahan dia tidak mengungkapkan. Apa sebabnya terjadi demo masyarakat saat ini? Ya, sebabnya kan satu, gara-gara
anggota DPR itu banyak gaya gitu. Banyak gaya, sudah tidak mewakili rakyat, ya malah memprovokasi. Salah satunya tadi dikatakan tolol tadi. Tapi itu kan satu sisi yang membuat pemicu rakyat itu marah. Ya, marah kepada DPR. Yang kemudian ada juga pemicu rakyat marah kepada polisi. Udah sejak lama lah, puluhan tahun masyarakat itu geram banget sama kelakuan oknum-oknum polisi yang suka pungli, suka nilang sembarangan, minta-minta duit di jalanan. Itu kan oknum-oknum polisi kan, ya oknum gitu. Oknum ya, oknum. Tiba-tiba ada momentum, udah Berarti membara langsung banget udah ya, membara semua ya. seluruh rakyat di Indonesia gitu. Ya dikata-katain semua, bahkan dilemparin, kantornya dirusakin. Nah, itu di dalam sistem demokrasi sendiri itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Meskipun ya pada prakteknya seluruh negara-negara penganut demokrasi pasti ketika ada aspirasi selalu chaos gitu. Ya contohnya Prancis, Amerika, Inggris, itu pun mereka selalu terjadi kerusakan. Nah, apakah dalam Islam itu boleh? Dalam Islam tentu nggak boleh. Itu demonstrasi yang sampai melakukan anarkisme gitu, merusak fasilitas umum yang tidak ada kaitannya dengan aspirasi. Kalau aspirasi ya, kalau kita kan menyampaikan ide itu ya di sini di kepala, gitu, sampaikan melalui lisan-lisan kita, ya bukan melalui perusakan. Nah, perusakan itu bukan mencirikan demonstrasi ala Islam. Jadi demonstrasi yang sekarang berjalan di Indonesia yang sudah sekitar 4 harian ya, sampai merusak semua fasilitas, itu bukan cara Islam dalam menyampaikan aspirasi. Hukumnya haram nggak boleh, Apalagi yang dijarah itu dicolong ya, ngambil barang-barang orang, didobrak gitu ya, merusak. Hukumnya di dalam Islam itu haram, nggak boleh. merusak. Iya. Jadi seperti itu ya Sobat Ngajayedi, dari tanggapan Kang Dedi bahwasanya memang Islam itu mengatur segala lini aspek sudut per sudutnya, itu memang tidak ada kata kekerasan kayak gitu ya. Baik, untuk Kang Ardi ya, sebelum ada tanggapan yang lain lagi boleh nambah. Demo. Iya, kalau untuk demo gimana nih Kang Ardi? Tertarik mau ikut? Tadinya kan mau ikut demo. Setelah mendengar Yang kisu-kisu jadi mundur kayak pandangan dari gitu. teman-teman. Atau malah tambah semangat? Tambah semangat. Oh, banget ya. Oke lah, ayo menurut Kang Ardi gimana tanggapannya? Sebenarnya sih sedih sih. Sedih? Sedih dalam hal? Lagi perang kayak gini gitu. Oh gitu, orangnya ya. Perang gara-gara itu doang, DPR memimpin yang nggak benar, jadi memakan banyak korban. Polisi ikut turun tangan, dan juga polisi juga kan kayak udah kalau disuruh mau perintah langsung dijalanin, tapi kalau nggak ada kata perintah kayak membabi buta penyerangannya, langsung main mukul, main lindes, main tembak-tembak, main kroyok. Ya sebenarnya juga saya anak muda, pengen ikut membela negara juga, tapi kayak pengen ikutan nggak ada transportasi terutama sih. kasih. Saya kira itu mau nggak ikut tuh karena apa? Udah. Oh, karena tidak ada transportasi. Sama kalau kayak gitu. Karena transportasinya dibakar. Oh. Haltenya dibakar. Itu Jadi kan- bukannya bagian Jadi dari kita fasilitas. kayak mau ikut membela negara jadi ribet, halte TJ pada dihancurin. Ya, terus gimana itu kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu ya sebenarnya yang harus bertanggung jawab sih yang buat ulah. Yang pertama kali buat Iya, ulah. yang buat ulah dan bikin kita emosi kayak DPR. Oh gitu. Itu harusnya mereka yang harus bertanggung jawab karena rakyat kerasa dizolimin semuanya. Ya banyak sih yang berita sedih-sedih sekarang. Orang Iya. mau masuk kampus bahagia ini Iya, demo. iya. Apalagi iya ya, kan apa udah
pas mau pertama kali masuk demo ya, Iya. masalah lo ya Tapi nggak apa-apa sih, Selamat datang berjuang. di dunia kampus. Iya. dengan perdemoan. Kita menciptakan sakti. Wih, Trisakti. Wah jangan. Janganlah. Ntar korban lagi. Korban itu ada ojol aja kayak gitu nggak boleh tuh, harus nyawa, jiwa nyawa. Ya, saya berharap Mm-mm. Indonesia pasti maju ke depan Dalam hal dalam hal pemimpinan. Kalau- pemimpinnya ganti. Pemimpinnya makin dablek, Dablek, what dablek? kayak susah dibilangin. Oh susah dibilang. Nah, itu bahasa kasarnya dablek. Dablek, Prancis. bahasa Betawi. Bahasa Betawi. Bahasa Jawa kalau nggak salah. Oh iya. Ya mending Nah, atasan bubarin DPR. Kalau misalkan masih kacau balau, Solusinya turunkan presiden. presiden masalah. Ini kan Turunkan presiden dan wakilnya iya. atau presiden doang nih. Turunkan presiden dan wakilnya dan mengganti presiden yang baru seperti berarti jajarannya lah. yang jajarannya. Ya para geng-gengnya lah. Kelompok-kelompoknya ganti yang lebih beramanah dalam kepemimpinan, bertanggung jawab, melihat rakyat, tidak banyak bergaya. Udah sih itu aja. Jadi hanya mengganti jajarannya, kepala negaranya, apakah itu sudah terwakili atau sudah mentok itu solusi atau ada lagi solusi yang lain? Sebenarnya sih cara kinerjanya. Kinerjanya, Iya, cara kinerja, cara bekerjanya harus yang lebih berakal dan berakal, lebih aman, bagus. bagus, Lebih kayak dipercaya banyak orang. begitu. Walaupun sistemnya masih sistem sekarang. Janganlah. Oh, berarti Kalau sistemnya. sekarang mah udah kayak gini. Oh, berarti Mau kemana-mana sistemnya susah. harus diganti juga. Iya, sistemnya ganti. Berarti jajaran dan sistemnya, Kang. Ya itu. Iya. Masalah ya kalau misalkan cuma diganti jajarannya doang, sistemnya sama. Sarua kene kayak gitu. Iya. Betul, saya setuju. Iya, Luar. luar biasa masalah. Lah itulah ya tanggapan dari teman-teman ngaji di dimanapun berada, dan masih kita kulik lagi. Ini kan masih kayak ada yang baru tadi apa? Awalan, ada yang dari segi Islamnya, ada yang segi pemudanya, ada yang segi dari dampaknya kayak gitu. Jadi Kang Wida lagi, Kang. Tadi kan memang yang diutarakan oleh Kang Abdul tadi kayaknya kayak aduh gitu. Apa sih kayak gitu. Ini memang harus tadi kan ada di spill tentang solusi, tentang bagaimana mengutarakan aspirasi, cara yang benar itu gimana. Tadi kan udah spill juga tuh harus berdialog, tatap muka. Tapi kan kalau di tatap muka disuruh janjian Aku mata saya. minder, ya kan? Di itu minder. Siapa yang minder? Ya adalah kayak gitu orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Ayo Kang Yuda, Oh, gaskan. maksudnya diajak debat. Mm-mm. Oh, kan diajak debat sama perempuan dulu. Ya yang Jadi perempuan Denmark. itu. Ya kan? Ya. Coba. Tadi yang disampaikan Kang Ardi itu adalah mewakili mungkin beberapa Gen Z. pemikiran dari rakyat Indonesia. Gitu. Masya Banyak Allah. yang berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kekecewaan itu biasanya muncul dari rasa sayang. Sayang tuh Orang itu sayang. nggak akan kecewa Iya. kalau dia nggak sayang. Cuek berarti. Cuek. Kalau nggak sayang ya cuek, ya biarin aja gitu. Tapi hebatnya negeri kita ini ya, rakyat Indonesia itu begitu sayang terhadap Indonesia sampai mengamanahkan sesuatu kepada seseorang karena sayang nih terhadap negeri ini. Tetapi yang diamanahkan tidak amanah. Gitu. Yang diamanahkan tidak amanah. Tidak Yang diberi. yang Yang diberikan diberi amanah, amanah tidak tidak amanah. Akhirnya apa? Akhirnya muncullah tadi ada kekecewaan melihat perilaku yang misalnya yang dilihat di media sosial itu adalah anggota-anggota DPR yang seperti itu menyatakan misalnya statement-statement yang menyakiti hati rakyat Indonesia gitu ya, atau perilakunya, atau dari mulai anggaran yang memang disusun sebagainya gitu, sehingga itu menimbulkan sebuah reaksi. Karena kekecewaan menimbulkan reaksi, maka reaksi itu namanya adalah demonstrasi. Ya. Pada saat demonstrasi itu dilakukan oleh masyarakat, nah di sini timbullah ada dua.
demonstrasi yang boleh, demonstrasi yang tidak boleh. Yang tidak boleh gimana? Jadi tergantung kacamata juga. Demonstrasi Kacamata. yang boleh pakai kacamata demokrasi, Oh, kacamata. demonstrasi yang boleh pakai kacamata Islam, Islam. itu ternyata nanti kita ulik nih sama Boleh, Kang boleh. Dedi. Apakah sama demonstrasi Yes, Kang versi Dedi, demokrasi, demonstrasi versi Islam? Ingat ya. Jangan ditanya lagi. Dan apakah zaman dulu, nah nanti bisa diulik nih, demonstrasi itu pernah ada dalam para sahabat? Iya. Nah, kalau ada seperti apa gitu ya, Hmm. nanti bisa dijelaskan. Nah, sehingga ini bisa menjadi patokan bagi kita ya bersama ya teman-teman ngaji ID, demonstrasi itu yang sesuai dengan Islam tuh harusnya seperti apa, sebagaimana yang dulu mungkin pernah dicontohkan gitu. Kalau mungkin beberapa teman-teman kita ya, teman-teman ngaji kita di luar mungkin ada yang bahkan mengharamkan demonstrasi. Mengharamkan. Ada yang mengharamkan Ada. aksi Aduh. gitu. Dalam Nah, alasannya nanti apa tuh Alasannya alasannya? apa? Nah, nanti Kang Dedi ya. Lagi. Kenapa nggak langsung antum aja? Oh, ya, nanti ada Kang Abdul. Oh, ada Kang Abdul Santai, juga santai. boleh. Kang Abdul alasannya kan ya. Kang Abdul alasannya antum yang tadi tuh, yang tadi. Kalau dulu udah manasin dia. Jadi Iya. ada kategori demonstrasi itu boleh gitu ya. Tertib, Boleh menurut Mm-mm. demokrasi, demokrasi itu bo- sendiri. ataukah boleh menurut Islam, Mm-mm. atau yang ketiga itu yang memang tidak boleh sama sekali, bahkan haram kita itu Oh, melaksanakan ada juga yang aksi kayak demonstrasi. gitu. Banyak. Haram, banyak. Banyak gitu. Berarti 3 Kang, bukan 2 berarti Ah. sekarang nih. Masya Allah ya. Jadi nanti kita bedah nih Iya. agar kita tuh tahu mana kenapa sih sekarang tuh ada beberapa jamaah kaum muslimin tuh yang memang mengharamkan demokrasi, yang mengharamkan demonstrasi. Salah satunya perusak atau gimana tuh? Enggak, memang ada Enggak. aksi demonstrasi mengkritik pemerintah itu haram katanya. Nggak boleh. Itu ada loh banyak. Ada. Nah. Spill dong Abu Dai nanti. Yang kedua, Nggak tahu saya. Kok tanya saya? aksi demonstrasi itu boleh, gitu boleh-boleh aja. Boleh, yang gitu, kedua. dalam sistem demokrasi. Iya. Namun pada faktanya dalam sistem demokrasi boleh, tapi biasanya tadi lihat di beberapa negara yang menganut sistem demokrasi tentu selalu ada chaos. Saya dulu termasuk anggota dari salah satu aktivis mahasiswa lah. Wih. Dulu kalau berapa tahun tuh? demo banyak Banyak. 2 tahun Ah. lumayan loh. 2 tahun. Dulu kalau saya demo, kalau kita demo lah ya, Iya. organisasi mahasiswa kita demo, itu kalau nggak pakai bakar ban itu Nggak seru. bukan nggak seru. Jadi ada game seperti ini. Jadi kalau kita demo itu pengen apa sih? Pengen didengar kan? Didengar Pengen seperti- diliput kan? Iya, diliput. Nah kalau kita demonya damai, nggak diliput, nggak seru sama media. Karena media itu akan bad news is good news. Jadi bad Waduh. news is good news. Jadi Bad is good news. berita buruk itu jadi berita baik buat mereka. Maka pada saat mahasiswa itu bakar ban, itu jadi wah pasti disorot sama media. Akhirnya suara mahasiswa itu bisa diekspos di media. Nah dalam sistem demokrasi itu udah biasa kita lakukan gitu. Nah apakah itu boleh? Apakah sama dengan sistem Islam? Nah nanti kita akan bahas. Jadi ada 3 itu tuh yang bisa kita ulik, kita bedah biar lebih tajam pembahasan. Tajam pembahasannya. Baik. Jadi Kang Yuda tuh pengantar lagi yang kedua nih. Keluar statement kulik, secara kulik gitu. Demokrasi. Apa namanya tadi? Demonstrasi itu. Langsung Kang Abdul jawab yang tadi, yang pertanyaan nomor 1. Silakan. Pertanyaannya apa? Mohon maaf harus diingat. Hostnya aja nggak ingat gimana. Itu lupa maksudnya. Apa pertanyaannya? Solusinya, Bang. Solusinya terakhir dong. Iya. Solusinya apa? Itu yang mengharamkan. Mengharamkan tadi. Mengharamkan apa yang solusinya? Mengharamkan. Yakin? Yakin, Ainul yakin. Kunci. Solusi dari yang mengharamkan itu seperti apa? Ya, silakan. Ya, saya bukan bagian dari yang mengharamkan ya. Oh gitu. Kenapa? Nah, teman-teman dari jamaah sebut aja ya salafi itu memang mengharamkan demokrasi. Demokrasi. Demokrasi bagi mereka Demonstrasi. Oh adalah haram tuh demokrasi. Demonstrasi. demonstrasi. Demon. Bukan demokrasi. Aduh. Oh, demokrasi nggak haram dong. Enggak, lanjut. Demonstrasi haram. Haram, Nah. demokrasi halal. Nah, Waduh, gimana itu? Mati. Ceritanya gimana tuh? Bisa kayak gitu tuh. Alasannya ya
pertama mereka kan si paling inilah ya, si paling Quran gitu kan. Jadi Sunnah. tidak ada paling Sunnah itu sunnah. hadis kan? Tidak ada nih di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis kayak gitu. Tidak ada contohnya, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, sehingga itu perbuatan yang bugot, yang sangat dosa, bahkan dosa yang besar. Bahkan walaupun sampai meninggal sekalipun, justru si pendemo itu ya meninggal dalam membawa dosa yang besar. Wah, ngeri juga ya, Ngeri. ngeri gitu. Karena mereka punya anggapan untuk menasehati pemimpin itu ada caranya yaitu harus dialog, harus langsung Interaktif, ketemu, dialog interaktif. Tatap muka. Tatap muka saya. tatap muka. Dan juga mereka beranggapan bahwa demonstrasi ini ya budaya barat lah ya, budaya barat. Menurut mereka budaya Nah, barat. sehingga ini bukan cara yang Tadi apa sih, Pak? benar bagi Oh, itu Salafi berbeda. ketika ada demonstrasi. Contoh. Gitu jawabannya. Oh gitu. Apa kira-kira? Apakah kita setuju tentang jawaban tersebut? Apakah kita sepakat dengan alasan mereka? Sepakat nggak kira-kira, Kang Wajid? Setuju nggak dengan alasan mereka itu tadi yang mengatakan demonstrasi haram itu dengan alasan barusan yang sudah saya paparkan? Enggak setuju. Karena Memang setiap rakyat itu harus bisa aspirasinya gitu kan. Karena kalau misalkan kita tidak mengaspirasikan unek-unek kita, benak-benak kita ke para penguasa itu tidak akan bisa sampai. Jadi kalau misalkan demonstrasi itu haram, itu kayak ibarat kata gini loh. Kamu kayak gini ngikut, kamu sengsara ngikut kayak gitu. Jadi memang secara tidak langsung itu kalau bisa kayak mengharamkan itu berarti dia tuh kayak posisinya itu kayak di lautan gitu, ngerti nggak? Kalau misalkan ada sesuatu yang ada di negara itu ya udah dia ngikut aja. Mau naik BBM nggak apa-apa, mau turun alhamdulillah kayak gitu ya, kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu kalau menurut anda pribadi ya, karena memang ada istilah kezoliman gitu. Kalau misalkan kita terzolimi, monggo, masa kayak gitu? Ya nggak bisa. Ya harusnya kita harus nggak bersyukur juga gitu. Kita harus menyuarakan hak kita kayak gitu. Nah berarti kalau misalkan tadi Antu bilang kayak gitu, berarti terjadinya sekarang ini berarti dikecam dong sama kelompok itu. Aduh, gimana itu? Masuk neraka. Aduh, ya. Aduh. Ya. Ya, baik itulah Jahiliyah. mati jahil itu katanya. Aduh, nauzubillah. Itu dosa besar. Nah, untuk itu ya para sobat ngaji ID, kita juga harus tahu ya, harus bisa mengulik di berbagai macam sudut, bukan hanya dari sudut yang ada intelijennya, dia itu sudut dari kalangan Ada intelijen mah tadi. kalangan dari Islam itu sendiri aja juga bisa. Orang Islam juga kan ada yang mengharapkan juga, tapi ada tadi kayak gitu kan. Jadi ya kita tuh mengulik dari berbagai sudut gimana-mana kayak gitu. Sudut apa, Pak? Ya dari sudut tadi ada yang mengharapkannya, ada yang Ada siku-siku. ada yang gimana mengapresiasi ada yang suka anarkis dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi itu ya Kang Abdul ya. Iya. Kalau Anda nggak setuju, Iya. ya kalau misalkan tuh haram. Kang Dedi tadi tuh udah di-spill sama Kang Yuda itu bahwasanya ada nggak sih pada zaman dahulu itu, pada zaman Rasulullah ya maksudnya ya, demonstran kayak gitu. Terus apakah contohnya yang relate dari yang sekarang ini? Ya. Kalau tadi demonstrasi itu didefinisikan sebagai unjuk rasa, pengen menunjukkan apa yang ada di dalam pikiran dia,
Nabi itu mencontohkan. Ya, Nabi pernah, ya bahkan Nabi pernah memerintahkan kepada Umar bin Khattab bersama kelompoknya dan juga Hamzah bersama kelompoknya untuk melakukan masirah namanya. Kalau masirah itu berjalan di tengah-tengah keramaian untuk menunjukkan siapa kita. Oh, itu bagian aksi juga itu. Ya, jadi mereka berkeliling-keliling Ka'bah karena Ka'bah itu adalah pusat peradaban di Mekah pada saat itu. Sambil meneriakan yel-yel Islam. Yel Asyhadu Islam. an la ilaha illallah wa Wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah, gitu. Iya. Sehingga orang-orang Mekah yang kafir itu yang belum masuk Islam, mereka tahu bahwa oh ternyata ya kelompok Islam itu sudah ada toh. Oh ternyata ini udah masuk Islam toh. Oh ternyata ini. Jadi untuk memberitahukan bahwasanya Islam itu ada. Hanya sekedar masirah. Iya masih loh, jadi unjuk Maksudnya, rasa kan? unjuk rasa. Unjuk rasa berarti unjuk rasa itu pernah dicontohkan sama Rasulullah SAW. Itu yang dicocokkan Rasul. Kalau Iya. kalau merujuk kepada definisi sunnah atau tidak, itu sunnah. Sunnah. Karena Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk melakukan unjuk rasa atau demonstrasi sebelum Rasulullah SAW hijrah pada saat itu, ketika Hamzah masuk Islam dan Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi Islam itu punya power, gitu, menunjukkan power. Nah, orang sekarang demonstrasi sekarang itu kan juga menunjukkan power kan? Ini rakyat loh, rakyat bergerak, rakyat pengen menuntut ini, menunjukkan kekuatannya. Ketika respon polisi atau respon dari pemerintah kemudian negatif, rakyat juga tambah keras lagi. Dia kan menunjukkan powernya dengan kelompok. Islam juga kan menganjurkan kita atau bahkan mewajibkan kita untuk berkelompok, ya kan? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya, hendaklah ada. Ya, wal takum minkum itu wajib ada di antara kalian umat Islam satu golongan umat. Gitu. Umat itu kan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, yang menyeru kepada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Berarti ada ya. Diperintahkan sama Allah justru. Jadi kalau misalkan dikatakan Haram itu gimana tuh? Demonstrasi itu haram, Kayaknya terlalu gimana ya? Alasan dari mana tuh? landasannya nggak kuat. Gak kuat. Karena ya kalau kita tahu tadi disebutkan golongan teman-teman Salafi itu kan dia berpatokan kepada ulama-ulama dari Saudi. Memang di Saudi itu sistemnya kerajaan. Bukan sistem demokrasi. Di dalam sistem kerajaan itu tidak boleh demonstrasi karena sistemnya raja, bukan sistem demokrasi kayak di Indonesia. Jelas di situ haram, barang siapa yang berani demonstrasi langsung di penjara di sana. Maka ulama-ulamanya terpengaruh lah dalam melakukan fatwa dan sebagainya. Karena mereka banyak belajar ke sana, ya, sehingga mengatakan demonstrasi haram karena di sana nggak boleh. Gitu. Ya kan di sana. Dibawalah ke Ya. negara kita, pulang selesai lulus dari sana LC, MA, doktor, ya, Banyak lah ya. Ajaran-ajaran sana diajarkan di sini, mengatakan itu haram. Berarti tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau di Saudi ya memang haram karena kerajaan. Dan Saudi juga kan bukan sistem Islam. Sistem Islam itu tidak mengakomodir kerajaan. Nggak boleh ada kerajaan dalam Islam. Gitu. Nah, sistem Indonesia demokrasi. Dan dalam Islam juga ternyata nggak boleh sistem demokrasi. Nah, itu tuh. Lebih kacau. Lebih kacau lagi berarti Lebih kacau ya. lagi. Tapi kalau demonstran boleh dalam Islam, dalam arti unjuk rasa, untuk menunjukkan rasa dan kekuatan untuk dakwah. Islam dakwah. Tapi kalau demokrasi itu jelas-jelas bertentangan Demokrasi itu ya. haram di dalam Haram, iya, iya, sistem demokrasi loh ya. Nah, sistemnya Sistem demokrasi. Kemudian demonstrasi dengan demokrasi kan beda. beda. Tapi kalau misalkan kita salah dengar itu hampir sama, tapi Sama demo-demonya. Iya, Demo itu kan demo-demonya. artinya, masyarakat. demok dan demon. Rakyat. Demos kan rakyat. Iya. Jadi kekuatan rakyat. Jadi menunjukkan aspirasi dari masyarakat. Aspirasi dari Nggak masyarakat. boleh Nggak dalam boleh. sistem demokrasi nggak boleh. Nah. Tapi demonstrasi itu boleh lah. Kebolehan demonstrasi dalam Islam itu dalam rangka apa? Untuk
mencegah kemungkaran. Oke, untuk mencegah kemungkaran ya sobat Karena Mujahidi sekarang ya. yang melakukan kemungkaran kan pemerintah. Nah, Maka tugas umat Islam sekarang adalah mendakwahi pemerintah. Kan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi kan. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka cegah dengan tangannya. Tangan rakyat bisa enggak? Ya kalau rakyat berkumpul ya bisa bisa. dengan ya. Kemudian fa in lam yastati, kalau nggak mampu pakai tangan ya fa bi lisanihi. Lisan. Maka dengan lisan. Nah, itu demonstrasi kan orasi, Orasi. lisan. Lisan. Dakwah pakai lisan. Maka muatannya itu harus lisan, apa nilai-nilai dakwah Islam. Kalau nggak mampu juga fa bi qalbihi, maka dengan hati hanya menolak. Ini pemerintah dolim nih, naikkan pajak, kemudian semena-mena mengatakan rakyat itu tolol. Itu kalau dia nggak mampu untuk ikut demonstrasi, Demonstrasi, minimal demo. menolak di dalam hatinya. Nah, Dan iya. itu adalah bentuk lemahnya iman. Dan Islam itu tidak mengajarkan tadi kekerasan. Tidak Islam merusak. itu tidak mengajarkan kekerasan walaupun demonstrasi. Karena Karena ya Rasulullah SAW dulu kan sebelum hijrah itu mm, kelompok-kelompok dakwahnya itu pernah didolimi juga, sering didolimi, nggak ada perlawanan, nggak boleh, walaupun berkata-kata kasar, cukup bersabar. cukup bersabar. Berarti kalau relate dari sekarang itu Yang gimana? meninggal, misalkan dia Yang sekarang ini. meninggal, dia ternyata demonstrasinya itu adalah untuk menyerukan Mm-mm. Islam, ya, Oh. baik murah ma'ruf, baik nahi anil munkar, itu mati. Gara-gara itu maka matinya kata Rasul menjadi bersama dengan penghulunya syuhada, Masya itu Allah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Berarti Ya, pengikutnya. kenapa? Karena dia tuh kalimatun haq inda sultanin jair. Dia berdakwah kepada pemerintah. Jadi kalau dakwah kepada pemerintah, kemudian dia mati, maka matinya masuk surga, dihitung syahid. Tapi yang nggak anarkis juga kan? Nggak anarkis, nggak boleh. Nggak boleh. Gimana Kang Yuda? Udah mewakili nggak? Iya, udah. Alhamdulillah udah. Oke. Ya. Jadi memang di dalam tadi yang sudah dipaparkan Kang tadi itu sangat bertolak belakang sekali ya dalam pandangan Islam itu sendiri dan demokrasi itu sendiri gitu ya. Sedangkan di dalam demokrasi aja ada demonstrasi nggak boleh kayak gitu. Maksudnya nggak boleh kayak merusak kayak gini-gini dan kayak gini. Tetapi kebijakannya membuat rakyatnya rusak, sengsara. Tapi nggak boleh dirusak, ya kan? Iya, nggak boleh dirusak fasilitas umumnya kayak gitu. Tetapi dia tidak bisa menjaga amanahnya. Yang penting Ya, juga sih dalam yang penting, demonstrasi iya, itu itu apa? tidak hanya aktivitas demonstrasinya, tapi konten dari demonstrasinya itu. Nah, Kontennya Itu penting juga. gitu. Boleh kita mengkritik para penguasa, tetapi tidak hanya sebatas mengkritik tanpa ada solusi jelas gitu. Wah, iya, harus ada Misal solusi, ada ya. ada seruan turunkan DPR. Nah, solusinya Itu tuh kan apa kritik. dulu tuh? Setelah Iya. turun emang apa gitu? Apakah dengan turunnya DPR selesai masalah ataukah malah ada masalah yang baru gitu? Apa masalahnya jadi lebih besar? Berarti harus ada, selain kritik ada solusi yang harus ditawarkan gitu. Oke, mereka itu salah, misalnya di banyak hal, maka harus ada solusi, dan solusi ini harus merupakan solusi yang tuntas. Nah, solusi yang tuntas jadi seperti apa? iya benar. Jadi demonstrasi itu harus jelas goal utama tujuannya. Kalau hanya sekedar membubarkan DPR, selesai kemudian DPR bubar, terus apa yang akan gantinya. dilakukan? Mereka punya nggak plan itu? Plan juga. Kalau mereka nggak punya plan itu, berarti mereka memang sebagaimana dikatakan sama tadi di awal kita sebutkan itu, mereka dikendalikan, bukan mengendalikan diri. Jadi orang-orang yang cerdas itu ketika dia melakukan suatu aksi itu memang punya big plan, goalnya udah jelas bahwa kalau misalkan ini begini akan begini. Nah, masyarakat yang sekarang melakukan demonstrasi, apa dia misalkan DPRD bubar, apa kemudian
Punya nggak itu? Kalau nggak punya, maka ini masalah. Harusnya kita ya memiliki solusi yang real, ya, yang jelas. Gitu. Kalau bubar kemudian ini kacau, negara pasti akan berantem terus. Tapi kalau punya, kalau DPR bubar, maka solusinya adalah nanti misalkan pergantian sistem. Gimana proses pergantian sistemnya? Kerjasama sama militer, tentara nasional TNI misalkan yang sekarang masih bersama rakyat, selalu membela rakyat, ikut apa maunya rakyat. Rakyat maunya apa misalkan? Ganti, karena parlemen nggak beres, secara sistemnya nggak beres, kemudian protokolnya juga nggak beres, penggajiannya nggak beres, dirubah semua. Dirubahnya pakai apa? Sistem apa? Kalau sekarang kapitalis, ya cobalah alternatif lain gitu misalkan. Komunisme misalkan, komunis ternyata nggak bisa, udah hancur. Ya alternatif ada lagi selain komunis dan kapitalis, yaitu sistem misalkan sistem Islam gitu. Itu harus sampai situ loh, tujuannya teman-teman yang ikut demonstrasi gitu. Jangan cuma rusak, bubarkan DPR, terus setelah bubar DPR tanpa kosong. Jadi gedungnya kosong, nggak ada orangnya, negaranya kosong nanti, rusak. Ya, maka harus ada solusi real. Solusi misalkan ganti sistemnya dengan sistem Islam, dan itu memang sistem yang terbaik menurut kita. Itu udah mentok banget ya. Ya sistem Islam nggak ada tandingannya. Iya. Dibandingkan dengan sistem kapitalis yang sekarang yang menyebabkan krisis, inflasi, kemudian menyebabkan kemiskinan, kesenjangan sosial. Sistem Islam itu menetralisir itu semuanya. Harus teman-teman itu yang sekarang lagi aksi jangan buang-buang tenaga, buang-buang waktu tanpa ada tujuan yang jelas. Pikirkan tujuannya untuk benar-benar kemajuan negara kita gitu loh. Dengan sistem yang terbaik tentunya. Jangan sampai merusak. Oke. Jadi gitu ya, sobat ngaji ID dimanapun berada. Jadi niatkanlah gitu kan. Kalau misalkan untuk aksi itu tujuannya untuk apa kayak gitu ya. Kalau misalkan tujuannya untuk Islam ya, yang dimana itu memang solusi terakhir yang tidak bisa diganggu gugat lagi, ya udah kayak gitu. Tetapi kalau misalkan kita sudah berupaya, sudah bertenaga dan lain sebagainya, seolah-olah kita aksi yang untuk membela negara, tapi tadi tidak ada tujuannya, kosong, itu kan nimbul cos-cos baru kan? Iya apa? Iya, kayak gitu ya. Jadi secara tidak langsung itu akan timbul terus kalau misalkan tidak ada tujuan. Enggak tenggelam, pasti akan berlanjut terus sampai memang gimana ya kalau sekarang itu tenggelam. Di kita aja, umat kita gitu kan, masih terkotak-kotak, masih terpecah belah. Urusan kayak gini aja kan memang tadi yang kata Kang Abdul bilang aja, ada yang mengharamkan, ada yang cuek, ada yang biasa aja dan sebagainya kayak gitu. Ya gitulah ya, sobat ngaji ID dimanapun berada, simak betul-betul, diambil ya hikmahnya, bahwasanya memang adanya demonstran, adanya sesuatu hal yang terjadi di Indonesia ini memang tak terlepas dari adanya tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, yang dimana itu rakyat lagi yang sengsara. Kayak gini aja kan turun rakyat juga, ya kan? Yang capek rakyat juga, yang demo rakyat juga, mereka ke luar negeri dan sebagainya. Jadi memang solusinya tadi harus menerapkan Islam sistemnya, udah final. Iya kayak gitu ya. Baik, insya Allah semua niat dari teman-teman demonstran karena lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, karena Allah yang maha tahu ya bagaimana teman-teman semuanya itu niatnya untuk apa. Insya Allah tuh pasti ada keberkahan di mana itu mengutarakan dari niat-niat teman-teman itu sendiri kayak gitu. Iya, karena memang kalau nggak kayak begini ya, ini dia mau
inilah demokrasi ya kan, yang ya kayaknya kalau udah nggak lumrah lagi, emang kalau demokrasi seperti ini kayak gitu. Berarti sebagian rakyat itu sudah mulai apa, menyadari ya kan kayak gitu. Tetapi solusinya adalah sistem Islam. Merdeka. Ya, mungkin itu saja dari kami. Semoga tercurahkan kepada sobat ngaji ID dimanapun berada. Karena kalau tidak tercurahkan, ya percuma aja ini konten kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.